Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya. Bahagia selalu tentunya bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Terus buat teman-teman semua yang sudah like, comment, subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya tentunya. Kali ini teman-teman semua ya, kita akan bahas tentang kekurangannya kandang semi umbaran kami yang di belakang ini. Karena banyak banget di kolom komentar teman-teman semua yang komentar di situ ingin memulai juga ternak semi umbaran ini. Makanya biar teman-teman semua punya bayangan dan yang lebih penting lagi adalah punya pemikiran-pemikiran yang lebih solutif lagi. Sehingga permasalahan-permasalahan yang pasti akan dialami seperti yang kami alami tentunya di kandang semi umbaran ini bisa terselesaikan. Setelah hampir 2 tahun ya perjalanan kandang semi umbaran kami ini, akhirnya kami mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan ya teman-teman semua tentang kekurangan-kekurangan dalam berternak ayam secara semi umbaran ini. Ini kami lakukan semata-mata adalah agar teman-teman semua yang mau memulai berternak ayam ini kemudian hari bisa mengantisipasi dan bahkan mungkin lebih menyempurnakan lagi ya kalau memang ada kekurangan-kekurangan di kandang semi umbaran seperti kami ini. Sekali lagi ini hanya untuk kandang-kandang seperti kami ya, yang kandang-kandang skala kecil, skala rumahan, skala sampingan dan seterusnya ya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman semua mau cari informasi di skala besar tentunya bukan di sini. Teman-teman semua boleh ke channel-channel lain atau sharing-sharing ke tempat lainnya. Karena teman-teman semua tahu kami cuma kecil-kecilan juga, pemula juga, cuma bedanya kami sudah langsung praktek, jadi kami tahu bagaimana lapangan. Oke, jadi di channel kami ini tidak ada yang kami tutup-tutupi ya teman-teman semua, supaya teman-teman semua bisa menilai lebih objektif dan kemudian hari bisa menentukan dengan mantap tentunya mau berternak ayam dengan sistem umbaran, semi umbaran atau dengan sistem baterai. Dan bukan pula karena kami menganut sistem semi umbaran ini kemudian kami ngotot bahwa semi umbaran ini yang paling terbaik. Tidak juga. Di sini kami akan katakan apa yang baik dan apa yang kurang baik, tentunya dengan terbuka buat teman-teman semua. Ya, kekurangannya saja ya teman-teman semua. Jadi nanti lain kali kita akan bahas apa-apa juga kelebihannya. Sekarang ini kekurangannya saja kita bahas. Tapi secara langsung kalau kami ditanya bagusan mana beternak ayam dengan sistem baterai atau sistem semi umbaran ini, koloni ini, kami akan menjawab jika untuk skala rumahan, kecil-kecilan dan seterusnya tentunya saran kami adalah semi umbaran. Tapi kalau buat teman-teman semua yang mau skala besar, tentunya baterai akan lebih bagus. Kenapa demikian? Ya mari kita sama-sama bahas sedikit demi sedikit ya teman-teman semua, kekurangan-kekurangan yang ada di kandang semi umbaran kami ini. Yang wajib saja teman-teman harus tahu ya. Satu, ribetnya ngasih makan dan minum tentunya. Teman-teman bisa lihat video-video kami keadaan Om saat ngasih pakan dan minuman ke ayam-ayam kami. Yaps, ribut sekali, dikerubuti ayam ya. Kemudian debu juga beramburan, berterbangan dan sebagainya. Karena ayam-ayam berebut makanan, makanya ini sangat merepotkan. Beda kalau kandang populasi di bawah 100 ekor ya. Jika sudah di atas populasi 100 ekor, tentu saja sudah sangat merepotkan. Lanjut, yaitu ribetnya dan perlu tenaga lebih untuk mengganti dan memberikan air minum ya teman-teman semua. Seperti kita ketahui sistem semi umbaran ini sangat anti atau jangan sampai lantai kandang menjadi basah. Karena jika basah, kotoran ayam akan berubah jadi sumber penyakit dan sumber amonia. Akibatnya ayam akan banyak terserang penyakit. Untuk itu ya tidak cocok kalau sistem umbaran ini kemudian kita pakaikan nipple ya teman-teman semua. Karena nipple itu biasanya airnya akan menetes dan membuat lembab dan basah lantai kandang kita ini. Jadi jalan satu-satunya untuk mengganti galon-galon air minumnya ya dengan diganti secara manual ya. Semoga teman-teman semua bisa memulai peternakan saudaranya, sudah memikirkan dan membuat ide-ide cemerlang dan solutif agar masalah ini tentang susahnya ribetnya memberi pakan dan minum bisa teratasi. Oke, setelah ribetnya dalam proses pemberian pakan dan minum ya teman-teman semua, kita lanjut ke nomor 2, yaitu ribetnya lagi dalam pemberian vaksin. Kalau vaksin yang dicampur dengan air minum seperti Andeklon dan Lasota itu
santai-santai saja, enak ya teman-teman semua. Tapi coba vaksin yang suntik atau yang tetes mata satu persatu, tentu ini akan jadi ribet ya teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat di video-video kami yang saat vaksinasi, harus kejar-kejaran dan tangkap-tangkapan ayam. Itu sangat menguras tenaga ya teman-teman semua. Seperti misalnya vaksinasi Pox, Coryza, ILT, NDIP, EDS, dan flu babi dan sebagainya ya, yang harus disuntik satu persatu. Ingat teman-teman semua, pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati, karena kalau sudah terserang penyakit tentu perlu waktu untuk pemulihan dan produksi menurun dan akan berakibat pada pendapatan. Nah, sudah pendapatan menurun, kemudian ditambah lagi pengeluaran untuk pembelian obat dan vitamin serta tenaga tentunya ya. Satu hal yang teman-teman harus percaya, kalau teman-teman berada di daerah sentra peternakan, kemudian teman-teman mau mencoba untuk tidak vaksin ayam-ayamnya, ya tunggu saja saat habisnya ya teman-teman semua. Daerah teman-teman semua kalau bukan sentra peternakan, mungkin saja tanpa vaksin pun akan bertahan. Oke, kita lanjut yang teman-teman harus perhatikan dan mungkin harus mencari solusinya saat mau memulai beternak dengan sistem umbaran ini adalah yang ke berapa teman-teman? Ketiga ya. Yang ketiga adalah agak kesusahan dalam mengawasi kesehatan ayam. Dengan sistem koloni begini, susah kita perhatikan per ekor bagaimana keadaan ayam ya, kesehatannya, ciri-ciri fisiknya dan sebagainya. Makanya benar-benar dibutuhkan kejelian kita untuk mengira-ngira apakah ayam ini sakit atau sehat. Jadi jalan satu-satunya adalah saat diberi makanan, ayam sehat akan segera makan, berebut makanan. Sedangkan ayam yang sakit, loyo, malas dan sebagainya biasanya ada di pinggir kandang, mojok atau tinggal di tangkringan. Oke teman-teman semua, lanjut kekurangan-kekurangan yang harus kita beri perhatian lebih atau kita cari solusinya adalah yang keempat ya. Yang keempat yaitu susah membedakan mana ayam yang produktif bertelur, mana yang tidak stabil dalam bertelur, dan mana yang tidak bertelur sama sekali. Bagaimana mungkin kita tahu kalau di kandang kita ada sekitar ratusan ayam ya, nggak mungkin hafal kita, sedangkan itu ayam berburu pindah-pindah tempat untuk sektor produktivitas. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan treatment khusus kepada ayam-ayam kita yang tidak tahu atau belum bertelur atau tidak stabil telurnya, karena memang kita tidak tahu yang mana yang bertelur dan mana yang tidak. Maka dari itu teman-teman benar-benar harus memikirkan bagaimana mencari solusinya sehingga kita bisa membedakan yang mana produktif, yang mana tidak. Mungkin secara kasat mata kita akan bilang ya, ayam yang sepertinya kurang sehat, bulunya kusam dan seterusnya itu tidak bertelur. Tapi kami sendiri pernah mengkarantina dengan ciri fisik yang menurut kami tidak bertelur. Ternyata di kandang karantina malah ayamnya terus-terusan bertelur. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya teman-teman semua, kita lanjut pembahasan kekurangan kandang semi umbaran seperti yang kita punya di belakang ini, yaitu yang kelima, pemerataan pakan yang tidak maksimal. Akhirnya ayam-ayam kita makan dengan takaran semau mereka karena memang tidak ada jatah per ekornya ya. Beda dengan kandang baterai yang memang sudah dijatah makanannya per ekor di depan masing-masing baterainya. Nah, makanya yang semau mereka inilah jadinya ada yang terlalu banyak makan dan mungkin ada yang kurang makan. Ayam petelur ini jika terlalu gemuk juga beresiko, kurus juga beresiko. Resikonya apa saja nanti di lain video akan kami jelaskan lebih detail ya teman-teman semua. Atau teman-teman semua bisa langsung googling. Jadi meskipun kita sudah beri pakan total sesuai dengan aturan yaitu sekitar 10 gram kali populasi, jumlah populasi, tetap saja itu tidak maksimal karena pemerataan yang kurang baik. Untuk mengurangi resiko itu kami menyediakan tempat pakan yang banyak ya, sehingga ayam-ayam kami bisa makan dalam waktu yang bersamaan. Oke, lanjut ke problem berikutnya yaitu yang ke-6 ya teman-teman semua, yaitu kanibalisme. Tetap saja dalam satu ekosistem itu selalu ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada saja di antara mereka yang diburu dan dipatoki oleh ayam-ayam yang lain. Tentu saja ini akan membuat ayam-ayam kita jadi tidak nyaman ya. Kemudian ayam akan stres, selanjutnya juga akan berpengaruh pada produksi.
Yang lebih parah lagi biasanya saat bulu rontok ya teman-teman semua, apalagi kalau dipatok oleh ayam lain sampai berdarah. Ini tentunya akan membuat keadaan atau suasana jadi tidak nyaman bagi ayam-ayam kita. Oke, selanjutnya yang tak kalah penting dan teman-teman harus seriusi dan perhatikan adalah yang ke-7, yaitu penularan penyakit yang cepat. Karena sistem koloni ini membuat mereka mau tidak mau harus berbagi tempat makan dan minum. Ini menjadi tantangan tersendiri karena kita sebagai peternak harus cepat bereaksi dalam menanganinya bila ada ayam yang sakit ya teman-teman semua. Karena bila kita tidak sigap dan cepat, penyakit tahu-tahu sudah menyerang semua ayam-ayam kita, sehingga kita jadi kerepotan mengurusinya karena banyaknya yang sakit. Ini pernah kita alami juga ya teman-teman semua, karena memang mereka tanpa sekat satu sama lain, jadi bila ada yang sakit juga akan cepat sekali menjangkiti ayam-ayam yang lain dan menyebar ke seluruh kandang tentunya. Oke teman-teman semua, sampai sini saja dulu. Ini kayaknya videonya sudah terlalu panjang ya, nanti malah membosankan buat teman-teman semua kalau durasinya terlalu panjang. Meskipun sebenarnya masih ada beberapa yang harus kita jelaskan tentang kekurangan-kekurangan kandang semi umbaran seperti kami ini. Misalnya saja ini ya, debu yang lumayan banyak berterbangan kiri kanan dan sebagainya di kandang dan sekitaran kandang. Kemudian harus mencampur pakanan ya, pakannya harus kita campur dan sebagainya, masih banyak yang perlu kita bahas. Oleh karena itu sangat tidak kami sarankan bila teman-teman mau berternak dengan skala besar di atas ya 100 atau 200 ekor, memakai sistem semi umbaran ini. Kami jelaskan di atas tentunya akan teman-teman, agar teman-teman semua tahu ya, kecuali teman-teman semua sudah punya solusinya ya silahkan. Tapi untuk populasi kecil-kecilan, skala rumahan, populasi di bawah 100 atau 200 ekor, tentu kekurangan yang sudah kami jelaskan akan sangat terminimalisir ya, bahkan mungkin tidak akan terasa sama sekali karena memang populasi yang sedikit ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, di video mendatang kita akan bicara lebih lagi tentang bagaimana kelebihan-kelebihan kalau kita memakai kandang semi umbaran ini dengan skala kecil. Oke teman-teman semua, tentu saja bila ada kekurangannya pasti juga ada kelebihannya. Terus semua kami sampaikan apa adanya ya buat teman-teman semua, supaya kedepannya bisa teman-teman semua bisa memilih dengan tetap sesuai kebutuhan yang teman-teman inginkan ya. Mantap maksudnya. Oke, sampai sini saja dulu. Salah kilaf mohon dimaafkan teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya tentunya yang lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah.